yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom teman-teman, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada minggu yang indah ini, kami ingin menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati segala sesuatu yang Kau ajarkan kepada kami, dapat kami mengerti, dan dapat kami aplikasikan ke dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Seorang pun mengerti bebanku, ku
Shalom teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Leonardo Wayong dapat menyapa teman-teman sekalian meskipun kita beribadah dari rumah saja atau dari tempat di mana teman-teman menonton video ini. Saya percaya meskipun dengan keterbatasan yang ada, kita harus beribadah tanpa tatap muka secara langsung dan hanya melalui ibadah online, itu tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak mengurangi kuasa Tuhan yang kita alami di dalam ibadah ini, tidak mengurangi hadirat Tuhan yang dapat kita alami di dalam ibadah ini, bahkan juga tidak mengurangi nilai persembahan kita di dalam kita mempersembahkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan disenangkan karena kita semua memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Nah, teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, perkenalkan, nama saya Leonardo Wayong. Saya melayani di GB Icon di bawah pengembalaan GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan saya juga melayani sebagai youth pastor di Chosen One Community, komunitas anak muda di bawah pengembalaan GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Rayon 1F. Saya sehari-hari melayani di persekutuan doa kantor, tapi saya juga dipercayakan usaha untuk saya boleh kerjakan dan saya boleh kembangkan. Nah, teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita begitu antusias karena kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, teman-teman yang antusias boleh katakan haleluya, dahsyatnya Tuhan kita, amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan, kasih karunia, penyertaan, dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa kondisi situasi yang kami alami hari-hari ini tidak sesuai dengan keinginan kami, dan seringkali mungkin membuat kami bersungut-sungut, membuat kami menyalahkan Tuhan, dan kami mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tapi pada siang pagi hari ini kami mau belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk tetap melihat kebaikan di tengah kondisi situasi yang memang tidak sesuai dengan keinginan kami. Bapa, tolong kami juga untuk kami boleh memahami apa yang menjadi isi hatimu, dan bahkan juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi mulut lidah bibir hambamu, urapi kami semua, sehingga kami boleh beroleh berkat dari perenungan firman ini. Terpujilah namamu, di dalam nama anakmu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan dengan tema proses yang mendatangkan keberhasilan. Boleh sama-sama sebut dengan saya, ikuti saya, proses yang mendatangkan keberhasilan. Haleluya. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak ada satupun manusia yang merencanakan dan menginginkan kegagalan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, teman-teman dan saya kerjakan, entah mungkin itu usaha, entah mungkin itu sekolah, entah mungkin itu kuliah, entah mungkin juga di dalam hubungan dengan pasangan, rencana-rencana ke depan, hubungan dengan orang tua, semuanya kita menginginkan berhasil, mulus, tanpa ada ganjalan atau tanpa ada halangan. Dan bahkan kita tidak menginginkan kegagalan. Tapi nyatanya teman-teman, di dalam kehidupan ada kegagalan demi kegagalan yang kita alami dan kita rasakan. Dan setiap keberhasilan yang kita ingin capai atau kita ingin dapatkan harus didahului dengan yang namanya proses. Harus didahului dengan yang namanya
proses, masalah, pergumulan, dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita harus berusaha, membuat kita harus bekerja keras, membuat kita harus meluangkan waktu, menginvestasikan waktu, membuat kita harus bersabar, membuat kita harus bertekun, membuat kita harus konsisten dalam menjalani setiap proses demi proses. Dan saya percaya, apapun proses yang teman-teman dan saya alami hari-hari ini, kalau Tuhan mau membuatnya menjadi sesuatu yang berhasil, bernilai, pasti bisa kita dapatkan. Cuma pertanyaannya, kita harus melakukan dan menjalani proses seperti apa? Kunci-kunci apa yang harus kita miliki sehingga kita beroleh keberhasilan di dalam menjalani proses? Karena kita tidak bisa mengelakkan sebuah proses. Proses itu adalah keniscayaan yang kita akan alami dan kita akan jalani. Tapi pertanyaannya, bagaimana saya harus menjalani proses sehingga proses demi proses dapat saya jalankan dan saya bisa beroleh keberhasilan. Karena ada proses juga yang kita jalankan tapi kita tidak mendapatkan apapun. Itu semua tergantung dari respon kita. Tergantung dari bagaimana cara teman-teman dan saya memandang proses itu dan menjalankan proses itu. Saya beri contoh untuk proses yang sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa, tapi ada sesuatu yang kita bisa dapatkan. Untuk apa? Untuk kita bisa berhasil menjadi pribadi yang lebih baik lagi mungkin. Untuk bisa menjadi orang yang sukses mungkin dan lain sebagainya. Satu kali saya mengantri di gerai restoran cepat saji. Saya mengantri untuk membeli satu buah ice cone, teman-teman. Saya mengantri sekitar jam 3 dan saya jalani proses demi proses. Tunggu, sabar. Padahal cuma mau beli satu ice cone, tapi saya memang pengen sekali ice cone itu. Tujuan saya mau makan ice cone itu. Dan tibalah giliran saya 1 jam kemudian. Ketika saya bertanya, saya mau beli ice cone 1, masih ada kan? Lalu pelayannya berkata, maaf Pak, ice cone-nya tidak ada. Saya kesel, saya sedih sekali teman-teman. Tapi apa boleh buat? Lalu di dalam kekesalan dan kesedihan saya katakan kepada pelayan itu, sejak kapan es krim itu tidak ada? Lalu dia mengatakan, sedari pagi Pak, kami tidak menjual es krim. Wah teman-teman, rasanya tuh di dalam hati ini bergejolak. Kenapa? Saya dalam hati berpikir, kalau kamu tidak jual es krim sedari pagi, lebih baik kamu tulis di menu itu sold out atau not available. Sehingga orang-orang seperti saya yang menjalani proses 1 jam untuk sebuah es krim tidak harus membuang waktu itu untuk sesuatu yang tidak saya dapatkan. Itu untung saya. Kalau ibu-ibu, emak-emak mungkin dimarahin. Gimana Bapak? Bisa bayangin teman-teman. Tapi dengan kekesalan saya, kesedihan saya beranjak pergi. Lalu seolah-olah seperti Tuhan mengingatkan di dalam hati saya. Dan Tuhan bertanya, kenapa kamu kesal? Saya bilang, ya tentu saya kesal. Saya harus mengantri selama 1 jam untuk mendapatkan sesuatu yang tidak saya dapatkan. Artinya saya mendapatkan kesia-siaan menurut saya. Lalu Tuhan seperti mengingatkan kepada saya, bukankah di dalam kehidupan ini begitu banyak hal yang terjadi yang kelihatannya membuahkan hasil, tetapi berujung pada kesia-siaan, berujung pada mentok, tidak bisa dijalani. Lalu saya mulai berpikir teman-teman, saya mulai merenungkan, memang benar juga. Seringkali di dalam mengambil keputusan, teman-teman maupun saya, mungkin kita sudah melihat dan meminimalisir resiko yang paling kecil, lalu kita ambil keputusan itu. Tapi ternyata ketika keputusan itu kita jalankan dan kita terapkan, ujung-ujungnya tetap mentok, tidak membuahkan hasil. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman juga, ketika berpacaran, menjalin hubungan, kita sudah coba semaksimal mungkin. Sepertinya di awal pula ketika berpacaran, kok kayaknya Tuhan izinkan ya, kok kayaknya gak ada tanda dari Tuhan, di-cut gitu loh, kok kayaknya jalannya tuh smooth. Tapi ternyata setelah jalan 2-3 tahun, bahkan ada yang nyesek 10 tahun, akhirnya mereka tidak menikah. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Bahkan mungkin ada teman-teman yang sudah belajar, udah mempersiapkan untuk ujian, tapi toh kenapa hasilnya kurang maksimal? Nah teman-teman, saya mulai menyadari
bahwa ternyata setiap proses demi proses harus kita jalani dengan kesabaran kita. Karena ada makna, ada pelajaran yang akan kita ambil dari setiap proses itu. Dan ujungnya mendekatkan kita kepada rencana Tuhan. Dan kalau sudah dekat dengan rencana Tuhan, kita sebut itu sebagai keberhasilan. Keberhasilan bisa berbicara soal hal yang kita dapatkan di dunia ini, ataupun juga bagaimana teman-teman dan saya mengakhiri garis finish dari kehidupan ini, dan kita beroleh sorga di dalam kehidupan kita. Kita memelihara iman kita, kita berhasil, dan kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal proses yang mendatangkan keberhasilan ini, mari kita belajar dari kisah Yusuf. Kita buka di dalam kitab Kejadian 39, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama. Kejadian 39, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia beroleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Haleluya. Kalau kita melihat bagaimana proses kehidupan Yusuf, Yusuf yang tadinya adalah seorang anak yang begitu dikasihi oleh papanya lebih dari kakak-kakaknya, sehingga menimbulkan iri hati, menimbulkan kekesalan, kemarahan dari kakak-kakaknya terhadap Yusuf. Padahal bukan salah Yusuf nih teman-teman. Yusuf gak minta untuk papanya lebih mengasihi dia, enggak. Yusuf juga gak minta untuk dibuatkan jubah oleh papanya, enggak. Jadi masalah yang Yusuf alami, bisa saya katakan bukan keinginan Yusuf, bukan juga disebabkan oleh Yusuf. Kakak-kakaknya membenci Yusuf karena papanya memberikan kasih kepada Yusuf di saat Yusuf tidak meminta papanya lebih mengasihi Yusuf daripada kakak-kakaknya. Kekesalan kakak-kakaknya kepada Yusuf adalah karena papanya yang memberikan jubah kepada Yusuf di saat Yusuf tidak meminta jubah dari papanya. Teman-teman bisa bayangkan proses yang teman-teman dan saya alami hari-hari ini seringkali juga mungkin bukan karena keinginan kita, bukan oleh sebab perbuatan kita, tapi itu terjadi, just happen, begitu saja. Tapi kita belajar dari Yusuf, kita tahu proses demi proses, sampai kakaknya begitu kesel sama dia, benci sama dia. Seorang remaja 17 tahun teman-teman, keluar dari comfort zone, dijual jadi budak di Mesir. Bukan sesuatu yang menyenangkan. Kita aja udah digosipin dikit, diomongin dikit, dicela dikit, udah marahnya bukan main. Yusuf gak salah apa-apa. Dia harus menerima realita, dibenci oleh kakak-kakaknya dan dijual menjadi budak. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf, sepertinya grafiknya turun teman-teman. Tapi kalau kita bisa meresponi dan melihat proses dengan cara pandang Tuhan, makanya tadi saya katakan respon kita, cara pandang kita menentukan proses kita dalam menjalani proses kita. Maka kelihatannya Yusuf itu harusnya malah naik teman-teman, bukan turun. Kenapa? Yusuf, kita tahu dari Alkitab bahwa rencana Tuhan untuk Yusuf adalah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bagaimana caranya seorang Yusuf yang tinggal bersama papanya, yang begitu disayang sama papanya, bisa ke Mesir dan bahkan menjadi orang nomor 2? Sulit, impossible. Maka cara Tuhan yang di luar dari pikiran kita, di luar dari rencana kita, membuat ayahnya begitu mengasihi Yusuf dan membuat kakaknya membenci Yusuf sampai mereka harus menjual Yusuf. Yusuf di Mesir. Yusuf naik satu tingkat ke Mesir. Tadinya sama papa mamanya, sekarang naik ke Mesir. Sudah di Mesir, dia tinggal sama Potifar, teman-teman. Apakah cukup? Rencana Tuhan buat Yusuf bukan jadi asistennya Potifar, no, lebih besar. Jadi orang nomor 2 di Mesir, lebih tinggi dari Potifar. Yusuf diizinkan Tuhan
mengalami prosesnya yang kedua. Difitnah, dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, dan akibatnya dia harus masuk ke penjara. Bisa bayangkan teman-teman, mungkin anak sekitar usia 20 sampai 23 sampai 25 tahun masuk ke penjara. Dia harus difitnah. Oleh karena apa? Tadi, perbuatan yang tidak dia lakukan. Apakah kita mengalami proses hari-hari ini? Dan bagaimana respon teman-teman dan saya dalam menjalani proses ini? Yusuf tetap setia, taat sama Tuhan. Nanti kita akan lihat kunci-kuncinya. Dia turun masuk ke penjara. Masuk ke penjara kelihatannya dia turun. No. Tapi dari kacamata Tuhan, dia naik satu step. Kenapa? Karena di penjara, di sanalah dia bertemu dengan juru makan, juru roti, dan juru minum raja. Kalau enggak, dia enggak punya channel untuk ketemu sama raja. Justru dia harus di penjara supaya dia bisa ketemu orang yang dekat sama raja. Dan sampai akhirnya dia menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti, dia bisa ketemu sama raja, teman-teman. Dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Teman-teman bisa bayangkan, kalau kita melihat proses kita sebagai satu degradasi, Tuhan membuat proses kita sebagai sebuah peningkatan. Tapi respon kita harus benar. Kita harus punya kunci-kunci yang Yusuf lakukan. Sehingga apa? Proses demi proses pasti adalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk menggenapi rencana Tuhan. So, don't miss the process. Jangan bersungut-sungut. Kita mau belajar 3 kunci. Bagaimana caranya supaya proses yang kita jalani mendatangkan keberhasilan seperti Yusuf. Kunci yang pertama. Dikatakan di sana di ayatnya yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Kunci yang pertama supaya teman-teman dan saya bisa menjalani proses yang mendatangkan keberhasilan, kita harus disertai Tuhan. Kita harus memastikan bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan berkenan kepada kita. Dengan kita disertai Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Kita berjalan dengan Tuhan. Maka ketika kita di posisi terendah pun, Tuhan akan angkat kita naik. Tapi pertanyaannya, adakah teman-teman dan saya disertai, dikenan, dan berjalan bersama dengan Tuhan? Apa ciri-cirinya orang yang disertai oleh Tuhan? Ciri-ciri yang pertama, orang yang disertai oleh Tuhan adalah orang yang memegang janji Tuhan. Orang yang percaya kepada janji Tuhan. Bagaimana tidak? Tuhan punya janji kepada kita. Dan kalau kita nggak percaya, bagaimana Tuhan bisa menyertai kita? Kita harus pegang itu janjinya. Kalau kita ingat bagaimana Yusuf memegang janji Tuhan. Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan. Dia ngomong sama koko-kokonya. Dia katakan sama kokonya, "Kok semua jelai gandum yang koko-koko ikat menyembah kepada jelai gandumku." Wah, koko-kokonya marah bukan main, teman-teman. Koko-kokonya bilang, "Apa kamu kurang ajar? Kamu nggak tahu kamu lebih kecil. Kamu nggak tahu saya lahir duluan. Masa saya nyembah kamu?" Teman-teman bisa bayangkan? Tapi Yusuf cuma bilang mungkin dalam hatinya. Dan mungkin dia lontarkan, dia katakan, "Terserah Koko. Koko percaya boleh, Koko nggak percaya boleh. Itu janji Tuhan buat aku." Nah, adakah teman-teman berbicara seperti itu? Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Hari esok yang penuh dengan pengharapan." Apakah setiap kali kita membaca dan mengingat ayat tersebut, kita mengamininya? Apakah kita berkata, "Yes Tuhan, ini janjimu buat aku. Aku akan tetap tekun, setia, taat di dalam proses ini." Ataukah kita bilang, "Ini janji Tuhan, bohong lah. Belum tentulah. Buktinya kondisi gua begini. Buktinya kondisi gua begini." Kalau kita terus mengeluh, mengasihani diri kita, kita terus berbicara diri kita nggak mampu, nggak bisa, dan lain sebagainya, maka Tuhan juga tidak bisa menyertai kita. Tuhan menyertai kita kalau kita juga memegang janjinya. Mari pegang janji Tuhan. Mari pegang janjinya. Tuhan izinkan kita mungkin melewati badai persoalan hidup.
Tuhan izinkan kita untuk melewati proses. Dan mungkin juga Tuhan izinkan kita untuk mengalami goncangan. Tapi tetap pegang janji Tuhan. Sebab janjinya adalah iya dan amin. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa tahu kita orang yang disertai Tuhan? Yang kedua adalah teman-teman dan saya tidak boleh kompromi dengan dosa. Artinya harus apa? Harus hidup benar, harus hidup kudus. Dengan begitu Tuhan bisa menyertai kita. Nah, Kitab berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Artinya Tuhan meminta kita hidup di dalam kekudusan, bukan hidup di dalam dosa. Nah, hari-hari ini, sejak masa PSBB dari 3 bulan yang lalu, banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa dengan di rumah saja, maka kehidupan baru mulai muncul dengan kehidupan dosa. Jadi dosa itu rasanya hidup kembali. Yang tadinya mungkin gak marah-marah jadi sering marah-marah. Yang tadinya gak iri hati jadi sering iri hati. Kenapa? Karena liatin WA terus, liatin Instagram, media sosial, iri hati sama orang-orang yang lain, kepo sama orang-orang yang lain. Bukannya membaca Alkitab karena banyak waktu, tapi kita malah liatin medsos, liatin orang lain. Yang tadinya kita gak nonton pornografi jadi nonton pornografi. Yang tadinya nontonnya sekali jadi nonton 2 kali, dan begitu seterusnya. Sehingga waktu-waktu yang Tuhan izinkan dan berikan kepada kita, yang seharusnya harus kita manfaatkan dengan produktif dan efektif untuk menyenangkan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, kita izinkan untuk melakukan dosa. Kita gunakan untuk melakukan dosa. Tuhan katakan, kalau Tuhan menyertai kita, kita harus hidup benar. Kita jangan hidup di dalam dosa. Jangan kompromi terhadap dosa. Ketika mungkin kita membaca media sosial atau kita buka internet, lalu di internet itu ada muncul website pornografi, kita jangan bilang begini, wah Tuhan izinkan aku melihat pornografi. Jangan, buang. Kenapa? Karena kita tahu itu dosa. Ketika Yesus ada di padang gurun, ia dicobai. Yesus nggak bilang, wah aku diizinkan nih karena iblis bilang ubah batu jadi roti. Wah ini kesempatanku. Tidak. Tuhan tahu betul bahwa itu adalah cobaan dan itu harus aku singkirkan. Tidak kompromi dengan dosa. Teman-teman bisa bayangkan Yusuf, kenapa dia begitu disertai Tuhan? Karena Yusuf juga tidak kompromi dengan dosa. Ketika istri dari Potifar itu datang, teman-teman bayangkan, istri Potifar yang datang, bukan Yusuf yang mencoba untuk menggoda Potifar terlebih dahulu. No. Istri Potifar yang datang terlebih dahulu. Godaan itu datang terlebih dahulu. Tapi Yusuf berkata, segala hal yang ada di rumah ini memang dipercayakan kepadaku, kecuali kamu, karena kamu adalah istrinya Potifar. Wow, luar biasa. Sampai akhirnya si istri daripada Potifar, Tante Po ini, sedang menyusun skenario di mana semua orang gak ada. Yusuf mau dijebak. Yusuf dibuka bajunya, mau dibuka bajunya. Yusuf lakukan apa? Lari. Dia lari terbirit-birit. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau dia mau kompromi dengan dosa, dia tidur dengan istri daripada Potifar, bisa. Dia pasti bisa. Karena kenapa? Istri Potifar juga gak akan ngomong. Pasti Yusuf bilang, ya udah aku mau, tapi jangan ngomong-ngomong. Pasti gitu. Tapi Yusuf gak mau. Tanpa orang lain, tidak ada orang lain di sekelilingnya, Yusuf tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Karena dia tahu apa? Dia disertai Tuhan. Dia sadar betul di sampingnya ada Tuhan. Tuhan selalu melihat dia. Nah, bagaimana dengan teman-teman dan saya? Apakah di dalam menjalani proses kehidupan ini kita melakukan kompromi dengan dosa? Adakah teman-teman ketika ujian, teman-teman nyontek? Wah Tuhan izinkan nih, gue bisa lihat, gue nyontek Adakah seperti itu? Atau adakah kita ketika berhubungan dengan pasangan, kita melakukan hubungan yang tidak sepantasnya dilakukan, hubungan sebelum menikah, kissing, cuddling, pelukan dan lain sebagainya, kebetulan nih bisa, jadi lakukan. Apakah begitu? No. Kita jelas hari ini, kalau kita mau mendapatkan keberhasilan di dalam menjalani proses kehidupan kita, kita harus hidup benar, hidup kudus.
tidak kompromi dengan dosa. Karena dengan begitu penyertaan Tuhan melimpah dalam kehidupan teman-teman dan saya. Mari sama-sama katakan, hari ini aku mau belajar untuk hidup benar, hidup kudus, menyenangkan Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan melimpah atasku. Yes, amin. Saya percaya teman-teman, ketika Tuhan menyertai kita di dalam kita menjalani proses, maka keberhasilan pasti akan kita dapatkan. Itu kunci yang pertama. Ada 3 kunci. Kunci yang kedua teman-teman, kunci yang kedua kalau kita lihat di ayatnya yang kedua dan di ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di ayatnya yang ketiga dikatakan, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Artinya teman-teman, kita harus taat dan setia terhadap pekerjaan atau terhadap tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan menjadi bagian kita. Ada bagian Tuhan, yes. Tapi ada bagian Anda dan saya untuk kita boleh kerjakan. Apa saja yang Tuhan percayakan? Mungkin juga kesehatan. Terus apa lagi? Pekerjaan kita, usaha kita, sekolah kita, kuliah kita, orang tua kita, uang yang diberikan kepada kita, itu kepercayaan. Ada orang yang menggunakan uang yang diberikan untuk apa? Untuk beli narkoba, untuk judi, dan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan buat Tuhan. Nah, Yusuf, dia taat dan setia melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Dia dikasih pekerjaan di rumah Potifar, dia kerjakan dengan baik. Teman-teman bisa bayangkan kalau dia disertai Tuhan, tapi dia tidak mengerjakan apa-apa, kira-kira bagaimana Tuhan mau angkat dia? Bagaimana kita mau diangkat Tuhan ketika kita do nothing? Kita nggak dikenal sama orang. Bagaimana Tuhan mau memberkati kesehatanmu dan kesehatanku di saat Anda dan saya makan babi terus-menerus, makan lemak terus-menerus, samcen terus-menerus, makan apa lagi? Bakmi, makan sei babi, makan martabak, makanan es krim yang manis-manis terus-menerus, diabetes, kolesterol, darah tinggi. Tapi kita bilang kita disertai Tuhan. Bagaimana bisa? Kita harus taat dan setia mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Kalau kita harus menjaga kesehatan ini, jaga dengan baik. Olahraga, pekerjaan, sekolah, kuliah, pasangan, orang tua yang dipercayakan kepada teman-teman, uang yang dipercayakan kepada teman-teman. Mari kita jaga dengan baik. Kita kelola dengan baik. Kita lakukan pekerjaan dan bagian kita dengan baik. Karena dengan begitu kita bisa berhasil dalam proses kita. Mungkin hari-hari ini ada yang tidak mendapatkan pekerjaan, di PHK dan lain sebagainya. Kita harus stop untuk sungut-sungut. Mulai bangkit. Kita adalah orang yang disertai Tuhan. Lalu apa bagian saya? Bagian saya apply pekerjaan. Cari koneksi, ketemu banyak orang, ngobrol. Supaya apa? Supaya punya referensi. Dalam proses ada bagian kita. Selama kita menjalankannya dengan takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa, dan percaya bahwa janji Tuhan pasti akan terjadi, maka keberhasilan pasti kita dapatkan. Waktu Yusuf mungkin nyapu ngepel, waktu Yusuf lap guci-gucinya Potifar, dia mengerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan kesadaran bahwa ini bagian dari rencana Tuhan yang dia tidak mengerti, tapi dia hanya kerjakan dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Teman-teman mau berhasil? Teman-teman mau dibuat prosesnya mulus? Kerjakan sesuatu yang produktif, efektif. Waktu-waktu ini banyak teman-teman.
Mungkin memang sudah ada yang bekerja, ada yang masuk kantor karena sudah new normal. Tapi ada juga mungkin yang masih di rumah. Mari pergunakan waktu dengan produktif. Jangan pakai untuk melihat media sosial, lalu kita iri dengan orang lain, kita bilang, orang itu begitu juga karena ini, karena ada ini, karena ada ini. No, mari kita pakai waktu-waktu ini untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga yang ketiga, nanti ketika waktunya datang, maka kita akan beroleh keberhasilan. Nah, yang ketiga teman-teman, tadi saya sudah sempat singgung. Di ayatnya yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya. Nah, teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, kalimat setelah dilihat oleh tuannya mengindikasikan bahwa promosi yang Yusuf dapatkan itu ada andil dari otoritas di atasnya. Artinya ada pemimpin di atas Yusuf yang memberikan posisi promosi kepada Yusuf. Amin. Nah, begitu juga dengan kita. Teman-teman bisa bayangkan kalau Pak Potifar hanya melihat Yusuf sekali dua kali, lalu dia memberikan promosi. Itu namanya pasti pemimpin yang kurang bijak. Padahal jelas memang kalimat di sini setelah dilihat oleh tuannya seolah-olah hanya sekali atau dua kali. Tapi saya percaya maksudnya adalah setelah dilihat oleh tuannya berulang kali. Karena Yusuf taat dan setia tadi. Dia udah taat, dia udah setia kerjakan bagiannya. Dan ketika dilihat sekali, dua kali, kita nggak tahu kapan waktunya tiba. Kapan waktunya Tuhan akan memberikan promosi lewat atasan kita. Kapan waktunya Tuhan akan memberikan kita jalan keluar lewat orang-orang di sekeliling kita, nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Ada orang yang sudah bekerja dengan sedemikian keras, dia mengharapkan bonusnya akan muncul, akan dicairkan akhir tahun kemarin, tapi ternyata tidak cair. Ada begitu banyak kejadian yang unpredictable. Kita tidak bisa berharap kepada manusia, tapi Tuhan gunakan manusia ketika waktunya tiba untuk mengangkat kita. Nah, maka dari itu, yang ketiga teman-teman, mari kita sabar menanti waktunya Tuhan. Gak apa-apa, jalani terus, fokus terus, taat terus, setia terus. Karena ketika waktu Tuhan tiba, pintunya dibukakan, maka kita akan melesat bersama dengan Tuhan. Memang tidak mudah menunggu waktunya Tuhan. Yusuf pun juga sama. Teman-teman bisa bayangkan ketika dia ada di penjara, dia ketemu sama juru roti dan juru minum. Dia katakan sama juru roti dan juru minum, nanti kalau kamu keluar, tolong ingat aku. Katakan kepada raja, aku bisa mengartikan mimpi. Tapi apa yang dilakukan? Lupa. Juru rotinya meninggal, juru minumnya lupa, teman-teman. Bayangkan, lupa. Mau ngomong apa? Diizinkan terjadi, lupa. Tapi karena Yusuf memang disertai Tuhan, Yusuf melakukan dengan taat dan setia apa yang menjadi bagiannya. Dan dia sabar terhadap waktunya Tuhan. Dia nggak bersungut-sungut, dia nggak bilang, kurang ngajar itu orang, nggak bisa dipercaya itu orang, gimana sih itu orang udah dibantu, tapi nggak ada rasa terima kasihnya. Ingat pun nggak. Bisa bayangin teman-teman, manusia itu memang suka melupakan kebaikan orang lain, kecenderungannya, tidak semua, tapi ada kecenderungan itu. Dan kalau itu terjadi kita nggak bisa apa-apa. Tapi ketika waktu Tuhan tiba, Firaun diberikan mimpi oleh Tuhan. Bayangkan, Firaun dikasih mimpi dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Lalu juru minum yang lupa tadi pun akhirnya teringat kembali dengan Yusuf. Iya, ada orang di penjara, dipanggil. Setelah dipanggil, Yusuf mengerjakan bagiannya. Dia artikan mimpinya, dan setelah itu promosi datang, naik dia. Proses selesai. Tapi proses dari di rumah papa sampai naik ke jadi orang nomor 2 di Mesir, ada kurun waktu kurang lebih 13 tahun, teman-teman. Dan Yusuf ketika menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia udah gak usah kaget.
Kenapa? Dia udah biasa mengerjakan dari hal-hal yang kecil. Di rumah Potifar juga dia dipercaya, di penjara juga dia disayang, disukai. Ada waktu 13 tahun di dalam proses yang harus kita responi dan harus kita pandang sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan untuk menggenapi rencananya. Tapi kita harus punya 3 kunci ini. Kita harus disertai Tuhan. Kita harus taat dan setia mengerjakan bagian kita. Dan kita sabar menanti waktu Tuhan. 13 tahun untuk Yusuf. Mungkin teman-teman saya nggak tahu berapa lama. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Bangsa Israel harus 40 tahun. Muter-muter di padang gurun. Lalu Abraham harus tunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Lalu kalau kita mau lihat, ada seorang yang buta sejak lahir 39 tahun, teman-teman. Sejak lahir. Ada orang yang lumpuh di kolam Bethesda 39 tahun. Bayangkan 39 tahun. Bahkan ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Menunggu sampai Yesus tiba. Teman-teman bisa bayangkan wanita yang pendarahan 12 tahun itu. Seorang yang pendarahan 12 tahun pada zaman itu disebut cici. Dia artinya sangat-sangat ternoda. Dan orang lain gak suka sama orang-orang yang pendarahan. Nah, teman-teman bisa najis. Dia itu najis. Teman-teman bisa bayangkan. Orang yang najis ini ketemu sama Tuhan. Setelah 12 tahun dia menjalani prosesnya. Dan ketika Tuhan Yesus dia dengar jalan dekat dia. Dia punya iman. Kalau saya menjamah jubahnya Yesus saja, saya pasti sembuh. Tapi untuk menerobos orang sampai menjamah jubah Yesus, ada resiko, teman-teman. Ada bagian yang harus dia ambil, yang harus dia putuskan dan dia kerjakan pada saat itu juga. Resikonya apa? Karena dia najis, ada kemungkinan ketika dia menerobos, orang menendang dia, melempar dia, dan akhirnya dia mati. Tapi berdiri di luar dari kerumunan dengan kondisi pendarahan juga akan mati. Dan menerobos, ada kemungkinan juga mati. Tapi ada kemungkinan hidup. Dengan iman percaya, dia datang, dia jamah jubah Yesus. 12 tahun. Yusuf 13 tahun. Bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan saya? Ada waktu-waktu tersendiri yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk kita diproses. Tapi mari teman-teman, hari ini kita mau belajar. Kita tetap mau disertai Tuhan dengan cara apa? Pegang terus janji Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Hidup benar, hidup kudus. Kita mau taat dan setia mengerjakan tanggung jawab bagian kita. Dan kita bersabar atas waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya percaya apapun pergumulan kita, apapun proses yang teman-teman dan saya sedang alami, mari dengan respon yang benar, dengan kunci yang sudah disampaikan, dan dengan cara pandang Tuhan dalam melihat setiap proses kita, bahwa proses itu diizinkan terjadi untuk menggenapi rencana Tuhan, maka kita bisa menjalani proses demi proses dan mendatangkan keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi siang hari ini. Kami tahu bahwa proses Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami untuk membentuk kami, untuk membuat kami semakin serupa dengan Tuhan. Dan biar kami boleh belajar dari setiap proses yang ada, masalah yang ada, pergumulan yang ada, bahwa Tuhan juga akan menyertai kami, bahwa kami juga harus dengan taat dan setia mengerjakan bagian kami, dan bahwa kami harus bersabar akan waktunya Tuhan. Dan segala proses itu akan Tuhan buat menjadi berhasil, dan segalanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk kami boleh melalui masa demi masa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Bapa, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan terus tuntun, Tuhan terus pimpin, Tuhan berkati, Tuhan
kuatkan, Tuhan hiburkan, dan Tuhan selalu sertai. Terima kasih Bapa, berkati orang tua, berkati kesehatan, berkati seluruh aspek kehidupan mereka, biar mereka boleh terus melakukan amanat agung-Mu, boleh terus meninggikan Engkau, boleh terus menjadi garam dan terang lewat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Leo yang sudah melayani kami. Dan kita berdoa kiranya Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan sertai keluarganya, Tuhan berkati juga usahanya. Dan sobat muda, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu ya Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami boleh merasakan bagaimana Engkau hadir dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami, dalam puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau, bahkan firman Tuhan yang menguatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk Pastor Leo. Tuhan berkati beliau, Tuhan sertai langkah kehidupannya, Tuhan berkati usahanya, keluarganya, bahkan pelayanannya. Tuhan pakai beliau ya Tuhan dalam melayani Engkau, supaya begitu banyak anak muda yang semakin mengenal Kristus dalam kehidupan mereka, bahkan mereka menjadi orang-orang yang seturut dengan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan terima kasih ya Bapak, kalau kami sebentar akan mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak muda, sobat DYC, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama-sama kita katakan amin. Sampai bertemu minggu depan. Kita akan tetap bertemu minggu depan jam 2, sobat muda. Dan sampai bertemu, Tuhan memberkati.